Tanya nih, di sini ada di bagian daftar isi aku baca tips mengatasi mertua toksik. Mertua toksik nih bagaimana sih Mbak maksudnya? Mertua toksik ini mertua yang racun, jadi racun untuk keluarga. Mertua yang terlalu banyak ikut campur dari A sampai Z gitu ya terhadap kita. Mertua yang seringkali membandingkan menantu yang satu dengan yang lainnya. Jika misalnya menantu laki-laki dibandingkan Nih, biasanya hartanya, kekayaannya. Wah, menantu yang ama begini-begini. Kalau misalnya perempuan, menantu perempuan biasanya dibandingkan, ini realita ya, ini bukan ya, sinetron, ya benar. masakannya, skillnya, kabisanya gitu ya. Ini dan realitas sering kali membandingkan itu adalah mertua-mertua yang toksik. Mertua yang ketika datang ke rumah, kalau kata mama itu Apa tuh seperti Mbak? BPK, seperti tim audit, tim audit, Iya, seperti iya. tim audit gitu ya, seperti ya segala dikritik. Jadi wah, kita melakukan persiapan gitu ya ketika mertua. Jika mertua yang tidak toksik, kita akan terbuka, kita akan jati diri kita ya diri kita sendiri gitu ya guys. Kita tidak menjadi fake gitu, palsu, berpura-pura, tidak mengeluarkan topeng. Mertua akan seperti Iya, orang tua iya. kita sendiri, yang kita menangis gitu, yang kita mampu menangis, kita mampu tertawa. Nah, orang tua ya, mertua yang toksik adalah mertua yang demikian, selalu melihat sisi negatif dari menantunya dan dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain, bahkan menantu orang lain. Itu teh banyak, saya pernah menangani kasus yang depresi gara-gara menantunya belum memiliki keturunan dan dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain Terus kalau sampai depresi. seperti itu gimana Gitu. cara kita Mbak mengatasinya? Maksudnya kan kita nggak mungkin juga kan, maksudnya terlepas dari mertua toksik nggak mungkin kan, karena kita dalam status pernikahan. Nah, bagaimana cara Nah, mengatasinya tuh? nah sebuah toksik itu ibarat Hmm. namanya juga racun. Apakah kita akan meminum racun ketika Iya. kehausan, Mbak Dewi? Meskipun kita sedang dalam keadaan kehausan, apakah kita Iya, akan meminum racun? benar. Tidak kan? Kita akan berusaha tetap meminum air. Kita akan tetap berusaha minum air. Nah, kita agar tetap waras, pertama empati, pahami kenapa orang tua. Kita harus menganggap bahwa mertua itu adalah orang tua kita, bukan orang lain. Maka artinya kita akan memahami terlebih dahulu, namun kita memahami itu belum berarti kita Benar. membenarkan. Mhm. Kita mewajarkan belum berarti kita membenarkan, akhirnya kita masuk ke dalam benar-benar kemarahan, sakit hati dan sebagainya. Bukan demikian. Tapi kita pun harus ada, kalau memang mertuanya toksik ya, kita harus demi kesehatan mental kita, kita harus ada jaga jarak. Karena biasanya, Oke, oke. Okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, selamat sore. Semoga di puasa hari ke berapa ini? 11 ya. Pada semangat semua ya, tetap semangat. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu penulis Kuanta, yaitu Mbak Eva Nurkhofifah. Nah, Mbak Eva ini penulis buku Trending Topic of Marriage Life. Bukunya sudah terbit sekitar sebulan yang lalu di toko-toko Gramedia. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasan dalam buku ini apa aja, bisa nonton live kami hari ini. Karena sekarang ada diskon juga 20% di gramedia.com dan juga di toko-toko Gramedia untuk buku parcel. Jadi kayak buku paket gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin beli bukunya atau pengen apa barengan sama teman patungan lah bisa minimal perbelanjaan 200.000 akan dapat diskon 20%. Oke Mbak Eva, gimana kabarnya? Gimana puasa hari ini? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Gimana Mbak Dewi? Alhamdulillah Kabarnya sehat, sehat. Mbak? Oke, maaf ya Mbak, saya pakai masker karena lagi di kantor, Semangat. jadi nggak bisa buka ini. Oh, Oke, iya, iya, terus betul-betul. sekarang kegiatannya selama Iya, bulan iya. Ramadan ngapain aja sih Mbak? Apakah ada perbedaan dengan kegiatan di hari-hari biasa? Iya. Kebetulan kalau di hari Ramadan saya biasanya Oh lebih gitu. padat gitu jadwalnya. Dari pagi-pagi ini acara kan acara Ramadan banyak ya spesial-spesial, mulai dari remaja, ibu-ibu, emak-emak Nah, gitu ya. Alhamdulillah terus gitu ya, continue. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan amin. Itu sehat acaranya semuanya online apa offline Mbak? gitu, Bang. Ada yang online, ada yang offline. Kalau offline biasanya Hmm. berbentuk kajian, kajian untuk kayak gitu majelis taklim ibu-ibu.
Ya emang seputar rumah tangga, parenting, ya kayak gitu. Gak jauh-jauh Oke, berbeda sih, Mbak. berarti produktif banget ya Mbak bulan Hmm, puasanya. iya, itu. Berusaha untuk Mantap Mbak. produktif. Oh iya, kita mungkin langsung aja kali ya Mbak mau cerita tentang buku. Ini bukunya Mbak Eva yang Boleh, boleh. berjudul Trending Topic of Marriage Life. Oke, Oke. aku mau tanya dulu nih Mbak sebelum mulai, apakah buku ini bisa dibaca juga oleh orang-orang yang belum menikah seperti aku, atau cuman khusus Hmm. orang-orang yang sudah menikah aja Mbak? Oh, iya. Enggak. Justru saya sangat excited sekali, saya sangat semangat untuk pendidikan Hmm, pranikah, Pak. Agar tidak membeli dalam karung. Justru buku ini saya seringkali kampanyekan, ayo untuk para single lila, jomblo fisabilillah gitulah ya bahasa iya, bahasa iya. lembutnya gitu ya. Agar eh, untuk menikah itu harus siap gitu, bukan karena ingin, dan salah satu caranya yaitu bisa dengan membaca buku ini agar tahu sih nanti dalamnya jika setelah memasuki mengarungi bahtera bernama rumah tangga itu seperti apa di Oke. dalamnya gitu. Dia Terus benar-benar ini Mbak siap. Eva, sebelum menuliskan buku ini, Gitu. tujuan Mbak Eva apa sih untuk menuliskan buku ini? Kemudian waktu awal menulis apa yang diharapkan dari buku ini gitu. Apa yang diharapkan? Buku ini saya benar-benar waktu itu awalnya saya membeli, kalau teman saya menikah saya Mm-mm. memberikan kado buku. Awalnya buku, memberikan buku, dan itu judulnya Psikologi Keluarga. Saya kebetulan sudah menulis, wah bagaimana kalau saya menulis tentang ini, dan ini saya memang desain benar-benar paket komplit gitu. Dari bab 1 sampai bab 9 itu seperti kita berjalan dalam tangga rumah tangga. Dimulai dari ketika cinta berlabuh hingga nanti akhirnya together till jannah. Di pertengahannya ada problematika ketika suami istri diuji, kemudian bagaimana problem solvingnya, bagaimana relasi relasi antara pasangan suami istri dengan anak, suami istri dengan mertua. Nah ini yang sering kali trending nih, mertua dengan orang tua, kemudian bahkan dengan anak pun ada satu bab yang khusus Oh, tentang parenting dengan anak. Jadi saya memang tujuannya ingin buku itu yang paket komplit gitu, sekali baca itu ada jadi orang semua nggak gitu, ada nggak permasalahan bertanya-tanya meskipun gitu ya ya Mbak. Maksudnya dari satu buku aja tuh udah merasa, iya maksudnya udah tergambar lah apa yang ingin dia tahu. Nah, ini Mbak, kemudian iya nih, betul, kan aku katanya tadi ada 9 bagian nih dalam buku ini. Nah, menurut Mbak Eva sendiri bagaimana, 9 bagi bagian mana yang betul. paling menarik banget untuk dibicarakan? Ya, biasanya ketika saya pun memberi kajian secara online ataupun offline, biasanya yang paling excited pesertanya banyak, entah itu misalnya kalau di masjid ya ibu-ibu itu biasanya tentang ketika suami istri diuji. Nah, itu atau dosa suami terhadap istrinya yang jarang disadari. Wah, ini Mm-mm. ibu-ibu semangat banget nih. Padahal dalam buku ini, karena saya ingin berimbang, dalam buku ini pun ada dosa istri terhadap suami, ada juga dosa suami terhadap istri. Jadi dua-duanya ada yang jarang disadari, dan ini satu bab ini ada Mm-mm. 10 subbab. Jadi banyak sekali ternyata yang jarang disadari. Nah, itu biasanya yang banyak penggemarnya, Oke. Mbak. Ketika suami Ini istri udah diuji. lumayan banyak yang bergabung nih bagi para sahabat Kuanta yang ingin bertanya terkait tentang bekal menyiapkan pernikahan atau ketika menikah ya Mbak ya. Bagaimana sih cara kita hadapi Iya, masalah iya. atau bagaimana cara kita menjalani rumah tangga, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Karena Betul, kita langsung berbicara nih, langsung bisa bertanya langsung kepada penulis buku Trading Topic of Marriage betul. Life. Nah, balik lagi ke buku nih Mbak Eva. Kalau Iya. misalnya peran Oke, suami dan Mbak. istri dalam sebuah rumah tangga itu seharusnya bagaimana sih Mbak? Ya, peran suami dalam Iya. Mm-mm. pasangan suami istri ya, di dalam tentu tentu dalam kehidupan rumah tangga itu gak selalu seperti yang kita inginkan ya. Gak seperti harapan-harapan yang kita inginkan itu terjadi benar-benar dalam rumah tangga ya gitu ya. Tentu harapannya apapun yang terjadi dalam rumah tangga, entah itu diuji atau dalam keadaan apapun, kita harus terus saling memahami gitu ya, saling memberikan pengertian, memberikan support dan lain sebagainya pada pasangan kita. Dan intinya kita harus ada self love juga agar kita tetap sehat mental gitu. Jangan sampai kita misalnya di dalam satu bab ini ada judulnya bom waktu.
Ya seperti kasus-kasus banyak yang viral sekali ini, salah satu penyebabnya, salah satu etiologinya karena bom waktu itu dipendam, 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 akhirnya meledak. Dan ini masalah komunikasi ini seringkali terjadi dalam rumah tangga yang memang tidak sesuai gitu ya. Intinya banyak sih hal yang dalam buku ini pun dijelaskan, komunikasi gitu ya, kudu saling memahami itu sudah jelas. Kemudian ada juga yang menarik tentang Venus and Mars, laki-laki berasal dari Venus, perempuan dari Mars. Kemudian ada manajemen ketidakcocokan, ini kalau tidak salah dibahas di dalam bab 2, ketika dinding tebal mulai menipis. Jadi pas bab 1 itu ketika cinta berlabuh, nah mulai bab 2 mulai gitu ya, ketika dinding tebal mulai menipis. Jadi benar buku ini serasa berjalan dalam tangga, rumah tangga gitu, pelan-pelan, mulai awal pas menikah masih cinta. Kan kalau kata pakar juga 8 bulan, yang benar-benar kita masih menggebu-gebu, berdebar-debar dengan pasangan. Nah kesananya komitmen. Sananya bukan lagi berdebar-debar, tapi komitmen di dalam rumah tangga. Kalau ya, itu ada kan, kalau kasus-kasus yang aku baca tuh biasanya kebanyakan udah nggak ada perasaan sayang lagi ke pasangan, kayak gitu-gitu ya, udah mati rasa dengan pasangan. Gitu. Ya, nah tadi kan Pak Eva bilang ada komunikasi itu salah satunya untuk mempertahankan hubungan harmonis dalam rumah tangga. Tapi misalnya nih Mbak, bagaimana caranya mengatasi jika misalnya pasangan kita itu tidak bisa kita ajak berkomunikasi dengan baik gitu. Maksudnya bukan komunikasi yang ngomong biasa ya, cuman untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi dia nggak bisa kita ajak komunikasi, gimana tuh Mbak solusinya? Iya. Ya, kalau dalam buku ini dijelaskan ada di dalam manajemen ketidakcocokan memang secara neurologi dan secara psikologis ada perbedaan fungsi otak antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Jika istri membutuhkan berbicara verbal 20.000 per hari, laki-laki 7.000 per hari, dan ini tuh tentu mempengaruhi proses komunikasi. Mungkin terkadang laki-laki diam saja padahal ia sedang berpikir. Mungkin seperti itu bisa saja. Tapi kadang-kadang pula karena istri seringkali manas-manasan, karena istri ingin cepat selesai, mungkin karena berbeda itu cara komunikasi antara suami dan istri. Istri kan biasanya ingin cepat selesai ya Mbak Dewi ya, ingin cepat selesai. Sedangkan laki-laki diam dulu, berhenti dulu sejenak dulu, takut berbicara salah. Jika berbicara salah nanti panjang kali lebar lagi. Nah gitu, komunikasi demikian jika tidak, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan pun, jika kita tidak memahami perbedaan-perbedaan itu, maka kita akan kecewa. Kenapa sih komunikasi kayak gini? Dan jika kita sudah kecewa, amarah itu akan semakin meledak-ledak gitu ya. Termasuk suami pun kesal jika istrinya terlalu banyak menuntut ingin cepat-cepat berkomunikasi. Nah, tapi bagaimana solusinya? Jadi tentu kita harus mengetahui iklim perbedaan pasangan gitu, karena ada juga suami yang memang cepat komunikasi, ada pula istri yang justru susah berkomunikasi. Ini kembali lagi kepada kebiasaan dari masing-masing pasangan suami istri itu, meskipun secara rata-rata besarnya memang demikian, tapi silakan kembali lagi, kita tahu kok sebetulnya hati kita itu tahu kok bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan suami, cuman kadang kita kan gitu dengan suami ataupun suami terhadap istri, kita enggan melakukan itu karena berbagai faktor. Itu. Jadi mungkin untuk komunikasi, kitalah yang tahu bagaimana kebiasaan masing-masing. Jadi kita akan tahu pula bagaimana intinya memang harus saling memahami pasangannya ya Mbak, ya maksudnya bagaimana cara kita memahami pasangan. Iya. Oke Mbak, terus kemudian nih kalau misalnya kan ada juga nih, kan sekarang ini viralnya kasus banyak yang orang-orang yang udah menikah terus cerai atau kebanyakan KDRT dan sebagainya gitu kan. Jadi kami yang belum menikah ini pasti ada kadang perasaan untuk menikah karena melihat kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Eva, bagaimana sih cara kita mengatasi perasaan untuk takut menikah karena kejadian yang ada di lingkungan kita? Takut, gitu. Ya betul, menikah memang ada banyak yang terjadi demikian, apalagi dewasa ini. Kemudian jangankan jangankan yang misalnya baru kenal atau dan kita tidak mencari benar-benar tahu bagaimana karakter pasangan kita, yang sudah berpacaran, mohon maaf, ada banyak yang berpacaran 10 tahun nikahnya 2 bulan. Artinya mengapa bisa terjadi demikian?
kebahagiaan, karena ternyata hal yang diperlihatkan sebelum menikah itu hanya cangkangnya saja, permukaannya saja. Makanya tips untuk yang belum menikah, jangan takut karena mengapa itu adalah separuh dari agama, karena memang menikah, memiliki anak itu memang ada dua sisi, Mbak Dewi. Dengan menikah kita bisa timbul kenyamanan, ketenangan, kehangatan gitu ya, kebahagiaan. Tapi ya namanya menikah ini nano-nano. Kita pun kadang bisa menangis gitu ya, kecewa, marah, bahkan banyak yang kasus-kasus viral yang terjadi karena ada dendam dan luka yang tidak sembuh. Nah, tapi agar tidak takut, makanya kita harus benar-benar siap. Siap itu bukan jadi artinya banyak ketakutan-ketakutan, tidak. Kita harus siap saja, kita siap bahagia, dan kita pun ketika terpuruk, kita siap bangkit kembali. Dan caranya kita harus mengetahui betul pasangan kita. Bukan dari pasangan itu sendiri, karena biasanya yang diperlihatkan itu hanya cangkangnya saja, permukaannya saja. Ibarat kita pun akan mengeluarkan sisi yang tersembunyi dari diri kita. Kita carilah pada keluarganya, tetangganya, sanak saudaranya, atau lain sebagainya. Itulah yang biasanya lebih jujur dibandingkan dengan itu. Itu biasanya dari orang lain punya apa ya, punya gitu, punya naluri gitu ya, yang asal yang terpercaya, karena jangan juga kita menelan mentah-mentah perkataan dari orang lain. Intinya harus bersiap, yakin gitu, jangan sampai baru masuk 1 bulan 2 bulan haki, kenapa begini gitu ya, kenapa begini akhirnya. Oke, Mbak. Kemudian aku juga gitu, mau nanya nih, di sini ada di bagian daftar isi aku baca tips mengatasi mertua toksik. Mertua toksik nih bagaimana sih Mbak maksudnya? Mertua toksik ini mertua yang racun, jadi racun untuk keluarga. Mertua yang terlalu banyak ikut campur dari A sampai Z gitu ya terhadap kita. Mertua yang seringkali membandingkan menantu yang satu dengan yang lainnya. Jika misalnya menantu laki-laki dibandingkan biasanya hartanya, kekayaannya. Wah, menantu yang A mah begini-begini. Kalau misalnya perempuan, menantu perempuan biasanya dibandingkan, ini realita ya, ini bukan sinetron, masakannya, skillnya, kabisanya gitu ya. Ini dan realitas sering kali membandingkan. Itu adalah mertua-mertua yang toksik. Mertua yang ketika datang ke rumah, kalau kata mama itu seperti BPK, seperti tim audit, tim audit, seperti tim audit gitu ya, seperti ya segala dikritik. Jadi wah, kita melakukan persiapan gitu ya ketika mertua. Jika mertua yang tidak toksik, kita akan terbuka. Kita akan terbuka, kita akan jati diri kita ya, diri kita sendiri gitu ya, guys. Kita tidak menjadi fake gitu, palsu, berpura-pura, tidak mengeluarkan topeng. Mertua akan seperti orang tua kita sendiri, yang kita menangis gitu, yang kita mampu menangis, kita mampu tertawa. Nah, orang tua ya, mertua yang toksik adalah mertua yang demikian, selalu melihat sisi negatif dari menantunya dan dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain, bahkan menantu orang lain. Itu teh banyak, saya pernah menangani kasus yang depresi gara-gara menantunya belum memiliki keturunan dan dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain. Terus sampai depresi. Seperti itu gimana cara kita Mbak mengatasinya? Maksudnya kan kita nggak mungkin juga kan, maksudnya terlepas dari mertua toksik nggak mungkin kan, karena kita dalam status pernikahan. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu? Nah, sebuah toksik itu ibarat namanya juga racun. Apakah kita akan meminum racun ketika kehausan, Mbak Dewi? Meskipun kita sedang dalam keadaan kehausan, apakah kita akan meminum racun? Tidak kan? Kita akan berusaha tetap meminum air. Kita akan tetap berusaha minum air. Nah, kita agar tetap waras, pertama empati, pahami kenapa orang tua. Kita harus menganggap bahwa mertua itu adalah orang tua kita, bukan orang lain. Maka artinya kita akan memahami terlebih dahulu, namun kita memahami itu belum berarti kita membenarkan. Kita mewajarkan belum berarti kita membenarkan, akhirnya kita masuk ke dalam benar-benar kemarahan, sakit hati, dan sebagainya. Bukan demikian. Tapi kita pun harus ada, kalau memang mertuanya toksik ya, kita harus demi kesehatan mental kita harus ada jaga jarak. Karena biasanya mertua toksik ini biasanya, mohon maaf, jika kita masih bersatu dengan mertua kita satu rumah. Ini akan kerasa banget. Kalau kata kasarnya lebih baik kontrak. Lebih baik kontrak dibandingkan, lebih baik mandiri dibandingkan dengan harus menyadari. Dan ini pun kata Rasulullah, bukan kata saya.
akan semakin banyak gesekan yang terjadi jika kita demikian. Ya gitu, makanya tidak mengapa kita berempati, tetap mendoakan yang terbaik, namanya juga orang tua pasti ada postpartum, power syndrome dan lain sebagainya lah, makin kesana makin demikian. Tapi kita pun harus sayang pada diri kita harus self love gitu, mencintai diri kita, entah itu dengan cara menghindar yang tidak kelihatan menghindar gimana ya, menghindar tidak kelihatan menghindar gitu ya, bagaimana intinya kita harus agar kita tetap waras demikian gitu ya. Semakin kita sering mendengar ya kita akan semakin tidak waras. Oke gitu. Mbak, sangat menarik. Kemudian nih ada pertanyaan yang masuk dari Maryam Azkia. Mau tanya Mbak, apabila seorang istri susah menghargai suami, begitupun sebaliknya, bagaimana ya solusinya? Oke. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kenapa sih perempuan ini kebanyakan menjadi penghuni neraka? Nah, ini ketika kajian majelis taklim ya, saya tanya kenapa perempuan banyak penghuni neraka, rata-rata menjawab karena kufur terhadap Allah, karena musyrik dan lain sebagainya. Padahal dalam redaksi hadis itu disebutkan karena perempuan, para istri tidak bersyukur atas kebaikan suaminya. Dijelaskan pula di bawahnya, ketika suami melakukan satu kesalahan, seolah-olah ia terus melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kebaikan. Nah, bagaimana saya menghargainya? Biasanya kenapa kita tidak menghargai? Karena kita kurang bersyukur. Kita terlalu fokus pada kekurangan pasangan, bukan pada kelebihan pasangan. Ketika pasangan kita ada celak satu saja, itu terasa semuanya. Itu ada dalam diri pasangan kita. Kalau kata orang Sunda, halo dosa tahun lantis hujan sapoe. Mbak Dewi orang Aku mana ya? orang Halo dosa tahun. apa tuh artinya Mbak? Halodo setahun itu, halodo setahun itu, halodo itu kemarau, kemarau 1 tahun, lantis itu langsung terbanjur air oleh hujan 1 hari. Ketika suami atau istri melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang sangat lama, ada satu saja melakukan kesalahan, maka kebaikan itu seolah lantis, seolah hilang di dalam diri pasangan. Makanya itu jarang sekali, makanya itulah cikal bakal pasangan suami istri tidak saling menghargai karena kurang bersyukur, melihat orang lain seringkali membandingkan. Lebih indah katanya ya, kurang dan kurang. Tetangga lebih indah gitu ya dibandingkan dengan istri sendiri. Padahal jika kita berganti pasangan pun, 100 pasangan pun akan tetap saja ada kekurangannya. Oke, semoga udah terjawab Mbak Maryam. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja ya ditulis di kolom komentar karena kita masih punya lumayan banyak waktu. Nah, kemudian nih Mbak Eva, aku juga ada satu judul yang sangat menarik nih dari yang aku lihat sekilas ya, kalau dari daftar isinya, you can buy a house but not a home. Itu maksudnya apa tuh Mbak? Iya. Oh, you can buy a house but not a home. Kamu dapat membeli sebuah rumah, tapi kamu tidak bisa membeli hubungan keluarga. Kamu bisa membeli sebuah rumah yang sangat megah, tapi kamu tidak bisa membeli isi hubungan yang harmonis, yang hangat dalam sebuah keluarga. Kamu bisa membeli sebuah rumah yang megah, udah gak megah gitu ya, tapi di dalamnya kosong, kesepian, bahkan banyak tangisan. Tapi ada sebuah rumah yang sangat sederhana, itu penuh dengan keceriaan, riang, keluarganya dan sebagainya. Jadi ini hanya sebuah pepatah Inggris yang kita jangan terlalu fokus pada cangkangnya, tapi kita fokus pada dalamnya. Jangan fokus hanya permukaan, tapi kita masuk ke kedalamannya. Apa sih esensi dari sebuah keluarga itu? Ternyata bukan hanya fisik, bukan hanya rumah yang besar, tapi hubungan di dalamnya itu seperti apa. Itu mungkin maksudnya Mbak. Siap. Kemudian nih Mbak, ada pertanyaan dari Alif Enisa. Mbak, kalau kita justru nggak sependapat dengan banyak cekcoknya sama orang tua sendiri, dan mau nggak mau kita harus tinggal dengan orang tua. Betul. Bagaimana tuh Mbak? Kadang kita, maksudnya kita nggak sejalan, nggak sependapat dengan orang tua, tapi kita harus tinggal di sana, kita nggak bisa keluar dari sana, gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, saya menyebutkan orang tua ya, entah itu orang tua atau mertua, saya menyebutkan itu mertua. Saya membawa kutipan dari Sayyidina Ali yang menyatakan bahwa
Jangan memberikan dalil pada orang tuamu yang dulu dia mengajarkan berbicara. Sekalipun kamu menjadi seorang profesor, sekalipun kamu memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari orang tua kita, jangan sampai kita memberikan dalil kepada orang tua kita yang dahulu mengajarkan kita berbicara. Kemudian menurut Ustadz siapa ya, Abdul Somad, yang menyatakan bahwa orang tua itu seperti Al-Quran yang rusak, Mbak Dewi. Al-Quran yang rusak, kita tidak bisa membacanya, kan rusak. Tapi jika dibuang pun itu durhaka kita. Iya. Memang galau. Memang galau. Memang galau dibaca tidak bisa dibuang, kita durhaka gitu terhadap orang tua. Ini memang galau. Namun salah satu caranya kita bisa melakukan komunikasi efektif ataupun menumbuhkan berlatih asertivitas. Apa itu asertivitas? Jadi bagaimana cara kita mengajak lawan bicara tanpa menyakiti. Jadi halus gitu. Halus, dan ini perlu latihan gitu. Perlu latihan, kita tidak menggurui. Kalau dari awal kita sudah menggurui orang tua karena misalnya perbedaan pola asuh, kemudian apakah kita terlalu ikut campur dan sebagainya, orang tua akan langsung mundur dan balik mengkritik kita. Tapi jika kita pelan-pelan, maka insya Allah lama-kelamaan, dan yang paling mustajab yaitu kita berdoa, minta, Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, ya Allah tolong lembutkanlah orang yang orang tua kita atau mertua, tolonglah lembutkanlah hatinya dengan doa selain berusaha. Tapi intinya jika kita tidak mampu mengontrol emosi, otomatis kita akan stres, jujur. Banyak stres ya. Keluar dari rumah bagaimana, di dalam pun bagaimana, tapi memang idealnya bagaimanapun caranya komunikasikan untuk tidak serumah. Kecuali misalnya orang tuanya sudah sangat tua renta, tidak ada yang membantu lagi, misalnya hanya kita satu-satunya dan lain sebagainya, maka itu ladang pahala untuk kita. Tapi jika ada kesempatan, ada peluang untuk berpisah, saya sarankan berpisah. Saya sarankan mandiri gitu dibandingkan dengan demi kebaikan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Karena biasanya kalau udah nyatu dengan anak pun ngaruh. Berbeda pola pengasuhan, kita ingin bagaimana, orang tua ingin bagaimana. Jadi kompleks nanti gitu pada bisa akhirnya. juga anak jadi korban pelampiasan karena kesal sama orang tua, jadi marahinnya ke anak. Banyak juga kayak gitu ya, Mbak. Iya, banyak yang begitu. Kak Alif, semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian nih ada lagi pertanyaan yang masuk dari Kak Suirotsui. Mau tanya dong Kak, cara menghadapi bapak yang toksik suka marahin ibu atau istrinya di depan anak-anaknya bagaimana tuh? Bagaimana tuh Mbak Eva? Oke. Orang tua yang toksik, sebetulnya gini, kita harus paham dulu kenapa ayah kita toksik. Kenapa ayah kita menjadi toksik? Kita harus analisis. Kita lihat kakek kita. Kita lihat ayahnya. Apakah ayahnya pun demikian? Apakah ayahnya pun demikian? Atau ia melihat demikian? Atau ia memiliki inner child yang belum sembuh gitu? Atau ia memiliki luka yang belum sembuh? Atau bagaimana pengasuhan dia dulu pun? Ketika melihat itu, otomatis jika yang dulu ketika ia kecil yang ia lihat pun itu, maka otomatis ketika beranjak remaja dia tidak akan melakukannya karena dia tidak memiliki peran itu. Tapi ketika sudah dewasa, ketika menjadi suami, maka ia pun bisa meniru hal itu. Entah itu lihat dari orang tuanya atau bukan, gitu ya. Jadi kita pahami dulu kenapa ayah demikian. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada sahabat-sahabat, Omat apa mohon dengan sangat untuk diri saya, untuk anak laki-laki jangan sampai kita berpikiran bahwa anak laki-laki itu tidak boleh menangis. Kata siapa anak laki-laki tidak boleh menangis? Kata siapa anak laki-laki menangis itu anak yang cengeng? Rasulullah pun suka menangis kok. Ini adalah salah satu alasan laki-laki menjadi begitu pemarah. Karena emosinya tidak tersalurkan ya Mbak. Jadi laki-laki karena dari kecil ketika menangis dimarahi, ngapain kamu nangis? Kamu anak laki-laki harus kuat, gak boleh cengeng. Akhirnya ketika kita tidak menangis, maka keluar lewat perilaku-perilaku maladaptif lainnya. Perilaku-perilaku destruktif lainnya, perilaku-perilaku agresif lainnya dengan memukul, memarahi, bullying, berkata kasar terhadap istrinya.
Ini yang saya sering kali kampanyekan di mana-mana. Ayo jika punya anak laki-laki, jangan sampai ia dilarang menangis. Bahkan jika ia nggak menangis, menangis saja. Agar ya itulah, jadi tahu gitu loh. Kalau memang marah, emosi, ya udah menangis. Bukan melempar barang, bukan marah-marah, teriak-teriak dan sebagainya. Menangis saja. Akhirnya ketika demikian, ia tidak akan menerima jika istrinya menangis loh Mbak Dewi. Kenapa kamu menangis? Ini tidak akan selesai dengan menangis, katanya akan demikian. Akhirnya itulah yang terlihat. Nah, bagaimana caranya ketika kita sudah melihat orang tua yang demikian? Pertama, kita jangan menirunya, tapi pahami kenapa orang tua demikian. Nah, kemudian kita pun kalau ininya ibunya gitu, kita apa ya? Aduh, ngupahan teh apa? Diusap-usap gitu ibu-ibu kita gitu, ibu kita ya, bahwa kita memahami dia, mudah-mudahan ibu kita agar tetap sehat mental, sabar, ikhlas dan sebagainya. Tentu sabar itu bukan artinya menerima mentah-mentah ya, kalau disiksa ya gitu, enggak juga sih, ada cara-caranya juga. Gitu mungkin Mbak Dewi. Semoga pertanyaannya terjawab ya Kak. Apa tadi Kak siapa tadi namanya? Kak Sui, lo siapa gitu. Terus kemudian ini kalau misalnya berarti kan ketika kita mau menikah itu kita harus berdamai dulu ya dengan masa lalu kita biar kedepannya pernikahan kita, maksudnya apa yang kita alami dulu ketika kita kecil, inner child kita itu tidak terulang lagi gitu ya Mbak ya. Oke, kemudian nih kan sering juga nih kalau kita misalnya, aku sering dengar atau orang-orang yang mengalami baby blues gitu kalau ketika dia melahirkan. Nah itu juga awalnya terpengaruh dari apa sih penyebabnya Mbak? Kalau bisa, biasanya kena apa? Ya, ya. Ada baby blues, ada postpartum depression. Nah, ini seringkali terlihat sama padahal berbeda. Kalau baby blues masih dalam tahap ringan, kalau secara psikologis, kalau postpartum depression sudah sangat berat gitu ya. Nah, kalau baby blues ini biasanya memang berbagai faktor. Pertama bisa karena kelelahan tapi tidak ada dukungan, tidak ada yang membantu, atau memang tidak menginginkan kelahiran anak itu. Atau memang karena belum siap. Biasanya rata-rata karena dua itu. Kelelahan secara fisik dan psikologis yang memang mengalami regresi setelah melahirkan. Bahkan jangankan setelah melahirkan, dalam kandungan pun ketika hamil pun sudah agak berbeda dibandingkan dengan ketika belum hamil gitu ya. Trimester 1 mengalami mual-mual, trimester 2 bagaimana, trimester 3 tidak bisa tidur, ketika melahirkannya bagaimana, pasca melahirkannya pun masih merasakan kesakitan-kesakitan yang memang tidak dirasakan oleh yang tidak melahirkan, yang sebelum kita melahirkan. Akhirnya ada stres gitu ya, stres, kelelahan, dan ini biasanya memang karena tidak ada yang membantu, tidak ada yang memberikan support, bahkan seringkali mendengar judgement dari kiri kanan. Kita mendengar sebuah kasus ketika ketika seorang ibu yang melempar anak bayinya ke sumur. Nah, itu salah satu faktornya karena itu ya, karena ada judgement dari sisi kanan sisi kiri yang itu tentu mempengaruhi psikologis ibu gitu. Dan itu biasanya rata-rata karena dua hal itu, tidak menginginkan anak, belum siap, ataupun mengalami kelelahan dan tidak ada orang yang membantu. Berarti nih bagi para pasangannya harap diperhatikan lah istrinya. Gitu ya Mbak. Nah, ya itu ya. Kemudian ini banyak yang mulai bergabung. Halo teman-teman, selamat bergabung. Mungkin kalau ingin kalau misalnya ketinggalan tadi pembahasan kita udah banyak banget dan menarik banget. Bisa nonton live kita, nanti kita juga akan nge-save kok. Nah, kemudian nih Mbak, mungkin sebelum kita tutup, aku mau bertanya, biasanya permasalahan yang paling sering dihadapi pasangan dalam rumah tangga itu, selain apa ya, kayak komunikasi kan, itu emang karena kita tiap hari ketemu ya, makanya pasti ada cekcok dalam komunikasi. Kalau selain itu apa aja sih Pak, biasanya? Hal yang sering kali terjadi. Kalau di sini ada dalam sebuah buku judulnya Ketika Suami Istri Diuji ya. Banyak sekali ya isinya gitu ya. Ketika ada beda lagi kalau problematika ada lagi. Problematika ketika pasutri uang nomor pertama, kemudian urusan kasur, kemudian pertengkaran yang menguras emosi, menguras tenaga, menguras pikiran, kemudian ada pelakor.
Iya. ada P minor gitu ya, prakor senior, kemudian bahasa bersayap sang istri, TBC atau tekanan batin cinta, kemudian pembagian peran pasutri di ranah domestik, masalah klasik poligami, bom waktu, toxic relationship, kemudian selfish dan self love bedanya itu. Kemudian ketika suami istri diuji, suami diuji ketika dalam keadaan apa tertinggi, kemudian istri diuji ketika suami dalam keadaan titik terendah. Dan masih banyak lagi, suami istri sakit menahun, mulai bosan dan kesepian. Kalau masalah dengan mertua, ada di sini dijelaskan generasi sandwich. Kemudian di sini juga ada dijelaskan istri mengandung dan melahirkan. Kemudian memiliki anak yang menguji kesabaran, LDR. Masih banyak lagi. Mbak ya, dari awal intinya yang seringkali dari mulai mau menikah sampai menjalani kehidupan rumah tangga. Ya, oke Mbak. Kemudian nih Mbak, mungkin sebelum kita tutup nih karena udah 3:30 juga, mungkin harapan Mbak Eva terhadap buku ini, mungkin terhadap orang-orang yang belum nikah dulu deh, harapannya gimana? Asik ya. Oke, terhadap orang yang belum nikah, kita harus siap. Bukan karena ingin menikah, karena siap, bukan karena ingin menikah, karena benar-benar siap secara fisik dan mental, bukan karena tuntutan dari luar. Karena begini, asa sayang gitu ya, kalau kita menikah gara-gara mendengar, kan kita yang menjalaninya gitu ya, bukan orang lain. Sangat sayang banget kalau karena siap, kita akan benar-benar siap ketika menjalani nano-nano itu, manis, asam, asin, pahit, ramai rasanya gitu, kadang manis, kadang bagaimana, kita akan siap. Tapi kita pun jangan terlalu ketakutan gitu akan hal itu, karena kita akan mendapatkan banyak-banyak hal dari pernikahan, termasuk kita pun akan salah satu kendaraan untuk kebahagiaan itu dengan pernikahan. Meskipun ketika menikah ini seperti kita mengendarai perahu, kadang ombaknya itu datar, kadang biasa saja, kadang ombaknya besar, di tengah ada badai juga, hujan yang besar juga, kadang memang demikian. Tapi kadang juga kita sangat nyaman, enak berlayar gitu di dalam pernikahan itu, ya itu. Jadi jangan takut juga, tapi harus siap juga gitu untuk nikah. Oke gitu. Mbak. Nih teman-teman, ini kalau mau cari bukunya, judulnya Trending Topic of Marriage Life, dengan harganya 115.000, dan sekarang tuh sudah bisa ditemukan di toko-toko Gramedia, atau misalnya teman-teman, Gramedia jauh dari rumahnya, bisa beli online di gramedia.com ataupun di Shopee, Gramedia atau LX Media. Nah, kebetulan nih sekarang di gramedia.com ada diskon 20% khusus buku-buku religi. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu isinya atau pengen tahu bagaimana belajar bekal untuk menikah atau bekal dalam mengarungi rumah tangga, atau misalnya ingin kasih kado nih buat teman-teman yang mau menikah, nah bisa beli buku Trending Topic of Marriage Life. Nah, ini kebetulan karena waktu kita terbatas nih Mbak Eva, mungkin kita sudahi sekarang. Cuma bagi teman-teman yang ingin lebih tahu biasa topik tentang pernikahan, lebih mengupas tuntas nih ceritanya, nah kita bisa nonton teman-teman bisa join dengan webinar kita pada tanggal 16 April nanti. Nah, pukul 10 sampai 12:30, 12:30, dan ini webinarnya free, jadi teman-teman bisa lihat di daftar dengan link yang telah kami share di feed Instagram Quanta. Nah, nanti kita akan membahas tentang topik pernikahan dari sisi spiritual, baik lahir maupun batin, ada dari segi kesehatannya, ada juga dari segi mentalnya, karena menikah itu bukan hanya dari segi kesiapan finansial, fisik, tapi juga banyak ya Mbak ya, maksudnya bukan hanya materinya doang atau umurnya doang gitu. Nah, gitu. Oke, Mbak Eva, mungkin penutup untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Mbak Eva. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dewi dan tim Quanta, kemudian sahabat-sahabat semua yang telah bergabung di awal, di tengah, ataupun di akhir. Mudah-mudahan langkah kita ini berbuah kebaikan, tentu untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan diri kita, entah itu di dunia atau di akhirat. Entah itu untuk yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, mari terus berusaha, nanti terus semangat untuk meraih kebahagiaan di tengah banyaknya problematika permasalahan, karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Insya Allah, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya.
Insya Allah seberat apapun ujian yang sedang dialami oleh sahabat-sahabat semuanya, insya Allah Allah akan mudahkan. Nah tentu segala sesuatunya itu harus diusahakan gitu ya. Intinya tetap berdoa, berusaha dengan maksimal. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu lahir dan batin. Amin. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Intinya terima Mbak kasih Eva. dan sehat semua. Waalaikumsalam. Ini ada dapat Baik. salam dari Mesir, Mbak Eva. Banyak yang ini. Jazakillah ilmunya Teh Eva dan tim Kuanta. Sama-sama, teman-teman. Amin wa iyaki sami-sami Iya. jazakumullah. Kalian Terima aku juga kasih. mau info nih teman-teman semua, besok kita juga akan ngobrol santai dengan editor buku Secret of Divine Love. Nah, mungkin Mbak Eva juga boleh join nih, karena nanti besok live kita Boleh, itu boleh. bagi teman-teman yang mau join akan mendapatkan 3 buku Secret of Divine Love. 3 orang yang join akan mendapatkan. Nah, Wah, jadi mantap, mantap, walaupun mantap. misalnya belum baca bukunya, ya udah join aja dulu. Misalnya mau tanya-tanya apa gitu ke editornya. Nah, bisa Baik. banget. Iya, iya, Oke, betul. jam 3 Mudah ya. sore. Mudah Ya, Mbak Eva, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat menyiapkan apa nih takjil sama-sama kali ya atau makanan untuk berbuka puasa. tajil. Oke, Jaga. Mbak. Terima kasih. Siapa? Assalamualaikum. Terima kasih juga. Sampai jumpa Waalaikumsalam hari Sabtu ya, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Oke, siap. Dadah semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Bagi teman-teman yang ketinggalan live kita hari ini bisa nonton ya, nanti kita upload. Aku mau mengingatkan lagi bahwasanya besok kita akan ada ngobrol santai membahas buku Secret of Divine Love di IG Quanta dan Alex Media. Jadi bagi teman-teman yang ingin join, silakan banget. Nanti kita akan ngasih 3 buku untuk 3 orang yang join. Yang beruntung akan kita kasih buku Secret of Divine Love. Kemudian juga saya ingin mengabarkan bahwasanya untuk saat ini ada diskon 20% untuk buku-buku religi di toko Gramedia dengan pembelian minimal 200.000 akan dapat diskon 20%. Jadi promo ini berlaku sampai tanggal 5 Mei 2022. Jadi bagi teman-teman yang ingin beli atau ngirim parcel buat teman-temannya berupa buku, silakan banget karena kita lagi diskon. Dan jangan lupa beli buku Trending Topic of Marriage Life. Dan jangan lupa juga ikut webinarnya hari Sabtu, silahkan didaftar. Linknya sudah ada di feed Instagram kami. Oke, terima kasih banyak. Selamat menyiapkan untuk berbuka puasa.